Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi kemarin untuk materi hari ini, yaitu tentang persamaan diferensial linier, persamaan diferensial Bernoulli, dan trayektori. Langsung saja untuk materi yang pertama, persamaan diferensial linier. Untuk pengertian dari persamaan diferensial linier, yaitu persamaan diferensial yang didefinisikan oleh polinomial linier pada fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Salah satu cara dalam menyelesaikan persamaan diferensial linier adalah dengan mengalihkan kedua ruas persamaan tersebut dengan faktor integrasi, di mana ruas kiri dari persamaan yang dihasilkan merupakan turunan dari hasil perkalian dari faktor integrasi X dan Y. Setelah itu, integralkan kedua ruas tersebut. Selanjutnya, untuk bentuk umum dari persamaan diferensial linier. Bentuk umumnya yaitu AX dy per dx ditambah BXY sama dengan CX. Dengan AX, BX, dan CX merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval alfa, beta. Dinamakan persamaan diferensial linier orde 1. Nah, di sini kita asumsikan bahwa AX tidak sama dengan 0 pada alfa beta, dan kedua ruas pada persamaan tersebut dibagi dengan AX, sehingga kita peroleh bentuk standar. Nah, ini adalah bentuk standar dari persamaan diferensial linier, yaitu dy per dx ditambah pxy sama dengan qx, dengan px sama dengan bx per ax, dan qx sama dengan cx per ax. Selanjutnya, untuk mendapatkan solusi dari bentuk tersebut, persamaan ditulis kembali dalam bentuk d per dx gx, y sama dengan fx. Untuk suatu fungsi gx, y yang sesuai, solusi umum dapat diperoleh dengan cara mengintegralkan persamaan tersebut. Nah, jadi di sini langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan diferensial linier yaitu ubahlah persamaan diferensial linier yang diketahui ke dalam bentuk umum persamaan diferensial linier. Kemudian tentukan Px dan carilah faktor integrasi mu x, kalikan kedua ruas persamaan tersebut dengan faktor integrasi. Kemudian integralkan kedua ruas dari persamaan terakhir dan selesaikan y. Nah, kita langsung saja ke contohnya nih teman-teman. Tentukan penyelesaian umum dari x kuadrat dy per dx ditambah xy sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya itu ada beberapa langkah-langkah. Untuk langkah yang pertama, tulis persamaan dalam bentuk standar. Nah, x kuadrat dy per dx ditambah xy sama dengan 2. Nah, jadi bentuk standarnya px sama dengan 1 per x dan qx sama dengan 2 per x kuadrat. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita tentukan faktor integral. Mu x sama dengan e pangkat integral px dx sama dengan e pangkat integral 1 per x dx. Sama dengan e pangkat ln x, nah itu akan menghasilkan x. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita mengalihkan qx sama dengan 2 per x kuadrat dengan mu sama dengan x dan integralkan sehingga akan diperoleh integral mu x qx dx sama dengan integral x 2 per x kuadrat dx sama dengan integral 2 per x dx itu akan menghasilkan 2 ln x plus c. Kemudian untuk langkah yang keempat, itu adalah penyelesaian umum, yaitu xy sama dengan 2 ln x plus c atau y sama dengan 2 ln x plus c per x. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, persamaan diferensial Bernoulli. Langsung saja kita ke pengertiannya. Persamaan diferensial atau PD Bernoulli adalah salah satu bentuk dari persamaan diferensial biasa atau PDB orde 1 yang memiliki bentuk umum yaitu dengan merupakan suatu fungsi dari atau konstanta
dan adalah bilangan real. Kemudian, persamaan diferensial Bernoulli dapat diselesaikan secara analitik dan numerik. Nah, untuk bentuk dari persamaan diferensial Bernoulli yaitu dy per dx ditambah pxy sama dengan qx pangkat n, di mana n ini adalah bilangan real. Untuk n tidak sama dengan 0,1, maka dapat dibuktikan bahwa dengan substitusi z sama dengan y pangkat 1 min n akan diperoleh persamaan diferensial linear tingkat 1, yaitu dz per dx ditambah 1 min n pxz sama dengan 1 min n qx. Dengan penyelesaian umumnya berbentuk ze pangkat 1 min n integral px dx sama dengan 1 min n integral pangkat 1 min n integral px dx dikali dengan qx dx plus c, atau y pangkat 1 min n pangkat 1 min n integral px dx sama dengan 1 min n integral pangkat 1 min n integral px dx qx dx plus c. Langsung saja ke contohnya. Tentukan solusi dari persamaan diferensial Bernoulli berikut. Y aksen ditambah xy sama dengan xy kuadrat. Untuk penyelesaiannya yaitu kita mensubstitusi z-nya. Px sama dengan qx sama dengan x, di mana n adalah 2. Z sama dengan y pangkat 1 min n sama dengan y pangkat min 1. Nah, ini rumus yang tadi ya teman-teman. Kemudian y sama dengan 1 per z, dan y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dz per dy sama dengan min z aksen per z kuadrat. Lalu, kita substitusikan ke dalam persamaan soal. Min z aksen per z kuadrat ditambah dengan x per z sama dengan x per z kuadrat, atau z aksen min xz sama dengan min x. Maka solusinya adalah ix sama dengan pangkat integral min x dx sama dengan pangkat min x kuadrat per 2. Kemudian, z sama dengan ce pangkat x kuadrat per 2 ditambah 1, sehingga y-nya adalah 1 per ce pangkat x kuadrat per 2 ditambah dengan 1. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial Bernoulli berdasarkan contoh tersebut. Kemudian, untuk materi yang ketiga ini, kita akan membahas tentang trayektori. Langsung saja ke pengertiannya. Menurut bahasa, trayektori, kita lanjutkan teman-teman. Menurut bahasa, trayektori berarti suatu lintasan. Trayektori ortogonal adalah perpotongan dua kurva yang saling tegak lurus. Nah, pengertian dari ortogonal atau tegak lurus dari dua kurva adalah pada titik potongnya kedua garis singgung kurva itu saling tegak lurus. Misalkan diberikan kurva fx, y sama dengan c, di mana c ini adalah parameternya. Selanjutnya, untuk langkah-langkah untuk mendapatkan trayektori ortogonal itu ada 3 langkah-langkah ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama, kita turunkan fx, y sama dengan c secara implisit terhadap x, maka akan diperoleh dy per dx sama dengan fx, y. Untuk langkah yang kedua, menggunakan fakta bahwa gradien dari garis-garis singgung trayektori ortogonal fungsi tersebut adalah dy per dx sama dengan min 1 per fx, y. Kemudian, untuk langkah yang ketiga, persamaan kurva trayektori adalah penyelesaian persamaan diferensial pada langkah kedua. Nah, pada langkah kedua ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita langsung saja ke contoh. Untuk contoh yang pertama, tentukan trayektori ortogonal dari y sama dengan kx.
Nah, untuk penyelesaiannya, dari Y sama dengan KX diperoleh dy per dx itu sama dengan K, sama dengan Y per X, sehingga fx, Y sama dengan Y per X. Gradien dari trajektori adalah min 1 per K, atau sama dengan min X per Y, karena di sini nilai K itu sama dengan X, Y per X ya teman-teman. Lalu, persamaan trajektori adalah penyelesaian dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan min 1 per fx, y sama dengan min x per y, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan c. Nah, ini adalah hasil dari trajektori ortogonal dari persoalan y sama dengan kx. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu tentukan trajektori ortogonal dari XY sama dengan C. Langsung saja untuk penyelesaiannya, kita menurunkan XY sama dengan C, maka akan diperoleh X dy per dx ditambah Y sama dengan 0, sehingga dy per dx itu sama dengan min Y per X. Trajektori ortogonal merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. dy per dx sama dengan x per y, sehingga y dy dikurang x dx itu sama dengan 0. Lalu, kita mengintegralkan, maka akan diperoleh 1 per 2 y pangkat 2 dikurang 1 per 2 x pangkat 2 sama dengan c, atau y kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan c. Ini bentuk lain dari ini ya teman-teman. Maka y kuadrat min x kuadrat sama dengan c ini adalah penyelesaian dari trajektori ortogonal dari persoalan xy sama dengan c. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.